Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Suryatnaya. Saya berasal dari kelompok 12 NPM 1911080369, dosen pengampu Miss Atika Februari Empati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental dan kemiskinan. Akses ke perawatan kesehatan di Indonesia itu cukup berkualitas, tetapi sangat disayangkan terkadang ekonomi kalangan bawah dan ekonomi kalangan atas itu sangat dibedakan dalam perspektif yang seperti kadang ekonomi kalangan atas itu diluarkan dan ekonomi kalangan bawah itu tersingkirkan dan tergeserkan dalam akses ke perawatan. Banyak sekali masyarakat ekonomi yang memiliki kalangan bawah itu sangat tidak beruntung dalam kesehatan di Indonesia. Dalam dunia WHO, kesehatan mental kemiskinan meliputi preferensial, gangguan jiwa yang lebih tinggi, kekurangan perawatan diri, dan gejala kesehatan mental yang jauh lebih parah. Profesi konseling untuk melayani mereka dalam kemiskinan yaitu tema yang konselor dalam program pelatihan. Yang keempat itu sendiri menciptakan alma mater bentuk pelayanan untuk kebutuhan masyarakat kalangan bawah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fauzia dengan NPM 1911080314. Di sini saya ingin sedikit melanjutkan materi yang sudah rekan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kemiskinan dan kesehatan mental. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip dalam Emirates NGR tahun 2004 melaporkan bahwa konsekuensi kesehatan mental kemiskinan meliputi prevalensi gangguan jiwa yang lebih tinggi, kekurangan perawatan diri, dan gejala serta kesehatan mental yang lebih parah. Mengingat banyak orang dalam kemiskinan tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan, kemungkinan besar adalah milik mereka gejala tidak terdiagnosis oleh praktisi kesehatan mental profesional. Akibat kekurangan dan ketidakpastian tentang kebutuhan dasar sehari-hari, orang yang kurang beruntung secara ekonomi cenderung mengalami stres kronis. Selain itu, ada beberapa orang dalam kemiskinan yang memenuhi diagnosis kriteria atau memiliki keengganan berbasis budaya untuk mental eurocentris praktik kesehatan. Mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan, mungkin telah mengembangkan keterampilan coping atau cukup berbasis nyata dan perwakilan ketidakpercayaan terhadap layanan kesehatan mental bahwa sistem ini dianggap tidak efektif. Dan yang kedua yaitu batasan profesi konseling untuk melayani mereka yang dalam kemiskinan. Meskipun profesi konseling memiliki asal-usul sejarah sebagai profesi keadilan sosial dan tindakan sosial, beberapa sarjana telah meminta perhatian pada profesi konseling. Kurangnya perhatian untuk mempersiapkan konselor dalam pelatihan untuk bekerja dengannya yang kurang beruntung secara ekonomi. Prinsip filosofis barat, misalnya individualism dan otonomi, melekat dalam konseling modern yang melandasi etika dan standar profesional. Nama saya Muhammad Rita Dewi, NPM 1911 orang miskin sebagai masalah untuk pekerjaan sosial
serta profesionalisme layanan sosial. Nah, batasan-batasan tadi dapat diatasi dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu memperluas asumsi teoritis. Nah, untuk yang kedua adalah bahasa konselor yang profesional. Untuk yang ketiga, modernisasi konselor, program pelatihan dengan memasukkan kasus-kasus yang membahas kebutuhan orang miskin dan yang kehilangan haknya. Untuk yang keempat adalah menciptakan alternatif bentuk pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin serta orang yang kehilangan haknya. Untuk yang kedua yaitu strategi konseling mereka dalam kemiskinan. Strateginya ada beberapa strategi. Untuk strategi yang pertama adalah akui hak istimewa ekonomi. Kesadaran seseorang tentang bagaimana status ekonomi seseorang dan sejarah mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap langkah penting pertama untuk meningkatkan kualitas perawatan dan populasi orang yang kurang terlayani. Selanjutnya adalah persiapkan untuk banyak peran. Peran konselor bagi mereka yang miskin adalah dinamis dan fleksibel. Itu semua dapat menguji interpretasi seseorang terhadap kode etik seseorang yang profesional. Untuk yang ketiga yaitu membangun koalisi serta kolaborasi interplanar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menolak mitos bahwa konselor dan psikolog memiliki tanggung-jawaban atas makna serta akhir dari penderitaan manusia. Sangat penting untuk membangun koalisi dan kolaborasi antar disiplin. Yang keempat adalah pertimbangkan pengaruh ras dan gender. Gender, ras, dan etnis merupakan suatu tempat diskusi masalah sosial. Rekomendasi ini hampir mirip dengan yang disebutkan bahwa konselor dan pendidik harus waspada atribut kemiskinan berbasis ras dan gender. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pusat potensi keluarga atau Family Potential Center. Nah, dikembangkan untuk menangani keterampilan, kesengajaan dalam pelatihan konseling populasi multikultural dan rentan di program terakreditasi di sosiologi psikologi Amerika dalam skala kecil. Nah, program ini menawarkan gelar master di sekolahan dan konseling komunitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah memohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.